Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat kembali di ini ya, mata kuliah berbasis data. Mohon maaf ya, kita kemarin planning mau hari Senin, itu ternyata saya diinfokan untuk menggantikan salah satu wakil dekan ya untuk dinas, jadi kita nggak jadi ya. Mohon maaf sekali, saya tadi mau ini ya booking teman-teman di sebelah di lab 403 ya. Jadi kalau misalkan kemarin kan lagi teman-teman saya banyak utang juga kelas SDB tapi kelas S1 juga. Nah itu saya menarik itu teman-teman kita akhirnya bikin karena kebetulan di lab juga. Jadi beberapa materi pokok bahasan itu kita bahas sekalian ya. Karena waktunya sih sempat ketemunya juga itu ya. Oke, mungkin hari ini kita coba dulu ya untuk materi di pertemuan 7 terkait review. Nanti kalau misalkan ada waktu kita geser yang di pertemuan 6 ya. Nanti kalau mungkin masih ada waktu lagi, bapak nanti kembali kita bahas untuk praktikumnya. Tapi nanti ini ya, tadi saya juga lupa mau bilang ke teman-teman ya, mendingan di lab aja sekalian ya. Soalnya di sini naiknya teman-teman udah lumayan latih di sana naik latih berarti 8 kali. Sampai makanannya habis langsung. Oke, untuk materi kita kayaknya ngeblur ya, nggak kelihatan ya. Kurang nih. Di sini kurang bagus sih, tapi nggak apa-apa ya. Nanti sambil dicek dulu. Saya buka sih di Zoom. Nggak terlihat jelas ya. Udah paling maksimal. Bisa nggak ya? Saya perbesar coba. Nah, nanti kan ini ya teman-teman ya, kalau kita cek ya, oh ya, maaf lupa. Nah, mungkin sebelum kita mengawali kelas hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Kira berdoanya cukup. Kemudian ini ya, untuk materinya kan kita sampai di topik 7 ya. Untuk topik 7 ada materi review ya 1 sampai 6. Kita bahas dulu yang ini ya. Materinya sebentar. Semoga terlihat ya. Di sini ada basis data, IR model, entity relationship model, model relasional normalisasi, kemudian desain database, query lanjutan, dan optimasi query. Kelihatan nggak warnanya ini? Kelihatan nggak? Warnanya nggak bisa dihitung. Kalau nggak terlihat mungkin sambil ini ya teman-teman ya, buka apa ya, sambil kalau nggak kelihatan di belakang ya. Nah, untuk basis data di sini nanti kita akan mencoba melihat ini teman-teman. Diawali dengan IR model ya, model relasional. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengolah ya data untuk mencari informasi ya. Di dalam basis data ada konsep lagi yang dibahas ya terkait dengan kumpulan data ya. Nanti teman-teman akan mencoba ya menggambarkan model ya di dalam suatu diagram IR, di mana nanti untuk diagram IR sudah dikenalkan ya struktur. Ada ini nggak teman-teman untuk diagram IR itu selain di basis data ada data nggak mata kuliah yang lain penggambaran masuk apa? Di situ ini juga sama, jadi dikenalkan dari gambarnya ininya simbolnya sampai dengan gambar, kemudian ada kasusnya juga. Itu apa? Praktik itu apa teori? Sama ya, untuk konsepnya sama hanya untuk mereview saja ya, karena nanti bisa tiap kampus tidak jarang mungkin menyertakan si IR ini bisa ikut
ini ya analisis perancangan atau bisa ikut ke sistem basis data ya, karena memang ya itu basicnya sebelum kita mengembangkan sistem. Nah, nanti teman-teman akan mengembangkan ya skema instance ya, dan juga skemanya ya dari relasi antar tabel. Nah, di sini adalah contoh yang ini untuk hubungan ya antar tabel, constraint-nya. Nanti teman-teman bisa define ya one to many, many to one atau many to many ya. Ini sama kayak di matematis teman-teman, di mana one to one sama ya. Kalau one to one berarti satu ke satu ya, user satu hanya bisa ini ya teman-teman ya. Mungkin melakukan satu ini ya, hanya akses satu hal gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa teman-teman define ya dengan many ini berarti many user ya. Many user bisa melakukan apa saja gitu ya nanti. Kemudian batasan partisipasi atau participation constraint di sini ada beberapa untuk bentuknya. Ini kecil dong. Di sini kira-kira model ini ya, model strukturnya. Nanti kalau teman-teman kita mau buat model ya, nah model ini di sini ada employee, ada departemen. Di sini ada managing ya. Employee departemen, berarti departemen ini managing employee ya, mengelola employee ya. Nanti kalau penggambaran itu juga ada beberapa konseptual ya. Tidak jarang modelnya mungkin agak sedikit berbeda. Nanti mungkin secara umum sama ya. Untuk strukturnya misalkan di sini entity pakai ini ya, persegi panjang. Kemudian nanti di sini untuk relation atau hubungannya teman-teman pakai belah ketupat ya, atau mungkin ini apa namanya? Ya ini ya. Segi apa nih? Ya, ya bentuknya seperti ini ya, ini yang untuk relation. Nah, nanti teman-teman akan menggambarkan ya satu entitas ini memiliki beberapa atribut. Nah, di mana dari masing-masing atribut teman-teman perlu mendefinisikan ya untuk apakah dia masuk primary atau foreign ya. Nah, itu penting sih teman-teman. Tapi nanti mungkin disesuaikan lagi juga ya. Ketika nanti teman-teman mengimplementasikan misalkan ya pakai dalam sistem berbasis web. Nah, tidak jarang untuk sistem berbasis web itu misalkan katakanlah teman-teman ikut satu framework tertentu. Itu masih kalau dulu itu saya nyobanya kan pakai Laravel, teman-teman itu tidak jarang kadang-kadang ini ya nggak selalu ini ya, misalkan constraint one to many, many to one ini kalau yang mungkin yang saya gunakan ketika itu saya pernah tahu yang sekarang ya Laravelnya itu tidak selalu teman-teman didefinisikan di dalam modelnya. Jadi bisa aja nanti masuk di dalam frameworknya. Kemudian penentuan key ini juga sih nanti. Kalau ini kalau bisa sudah didefinisikan membantu ya nanti dalam penggambaran skema. Tapi kalau misalkan nanti misalkan teman-teman mengembangkan sistem berbasis web, katakanlah ada frameworknya dan di dalam framework itu sudah mencakup termasuk ada penentuan primary dan foreign, bisa juga ya. Jadi nggak otomatis harus teman-teman apa namanya di dalam desain database ya. Kalau memang bisa di dalam nanti apa namanya kode ya di dalam framework itu juga bisa. Di sini terkait dengan normalisasi ya. Normalisasi ini adalah perbaikan skema database di mana latar belakangnya adalah adanya kondisi redundan ya atau duplikasi. Nah, istilah normalisasi ini merupakan suatu proses ya mengubah relasi atau mungkin ini ya menghilangkan ini ya kondisional yang redundan. Kemudian kita masuk di desain database. Siklus penerapan basis data ya, yang ini sejarahnya nggak usah ya teman-teman. Kita lewatin aja nih PS, ada sejarah tahun-tahunnya. Kita langsung aja masuk ke penerapan basis datanya. Nah, untuk penerapan basis data, nanti teman-teman akan membakar ya sistem basis datanya atau database management sistemnya. Kita sudah biasa menggunakan yang ada ya, kita tinggal mengembangkan database-nya saja. Kemudian nanti ada pemakai ya, user dan juga aplikasinya ya. Di mana nanti misalkan teman-teman ingin membuat angka ya yang membantu ketika pengelolaan database ya.
Jadi teman-teman misalkan membuat sistem berbasis web, nah, nanti teman-teman membuat interface ya, di mana nanti nggak harus mengakses lokal PHP aslinya, tapi otomatis ketika teman-teman nanti mobile ya sistem website ya, jadi sudah otomatis data yang diinputkan dari website atau mungkin mobile itu sudah masuk di dalam sistem database. Nah, untuk database design, setiap akhir pada tahap ini desain logika fisik ya dari sistem basis data DBMS sudah siap ya. Kita membuat desain logika fisik ya, gambaran mungkin tabel-tabelnya ya. Kemudian database implementation, di sini konseptual, eksternal, internal, di mana file basis data kosong dan implementasi perangkat lunak. Katakanlah kalau misalkan di dalam desain teman-teman mungkin mengenal kayak ada yang dapat gambaran untuk desain contoh aplikasi khusus database desain apa? Ada yang dapat contoh aplikasi untuk database desain yang teman-teman pernah? SEO. Selain SEO apa? Pernah dikenalkan gitu nggak di praktikum? Pernah dikenalkan yang untuk bikin desain database. Jadi belum diimplementasikan ya. Kalau yang di sini yang di bawah ya database implementation ini kan teman-teman udah tuh pada di command line kemudian atau pakai lokal admin itu kan masuk sini tuh ke implementation. Teman-teman bikin tabelnya create bla bla kan. Nah itu kan create sudah masuk bikin tabelnya. Kemudian atau teman-teman kayak kemarin kita ya ada lokal yang jadi teman-teman masuk ke lokal admin. Nah itu juga sudah create. Nah, desainnya nanti teman-teman bisa pakai salah satu yang lain sih mungkin yang saya kenal aja sih yang saya pernah gunakan juga ada MySQL, WordPress itu bisa juga untuk desain ya selain Visio tadi ya. Visio tadi juga bisa kalau memang atau mungkin cari aja teman-teman yang kayak semacam apa ya aplikasi untuk drawing gitu ya atau drawing saya kurang tahu apakah cover atau enggak ya untuk yang database design. Coba aja biasanya banyak sih free untuk menggambarkan ya model ataupun ini desain gitu ya banyak sih di internet. Tapi yang teman-teman bisa cover untuk desain database gitu. Dan kita lanjut di sini ada loading data ya, loading data atau conversion ya. Di sini basis data dipopulasikan dengan menyimpan data mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data ya. Misalkan kita sudah punya nih teman-teman, kalau misalkan membuat di dalam database itu sudah mengenalkan kalau misalkan setelah membuat database itu bisa diekspor, bisa diimport, sudah dikenalkan belum? Sudah. Yang sudah baru satu. Yang lain? Ekspor di kota Paris. Yang lain sudah kan ya? Yang di rumah saya bisa kirim. Enggak, jadi teman-teman sudah bikin tuh, kan sudah create, bla. Nah, database yang buat itu nanti di ini teman-teman biar bisa di-load lagi. Katakanlah teman-teman bikin di lab. Nah, di rumah tuh banyak bisa dipakai lagi. Itu diekspor, kemudian diekspor lagi. Gitu. Kalau untuk lagi nggak usah kayak lagi, tinggal ngambilnya sudah berhasil. Oh, mungkin waktu itu berhasil pas saya. Cuman yang posisi saya posisi saya mungkin teman-teman dulu ya. Biasanya jadi nanti mungkin karena saya makanya ini ya kalau di kelas tapi paling enak ya kita sambil ini. Jadi nanti ini teman-teman kalau nanti kita lihat ya di dalam kampus itu bisa nih yang tadi ya loading data. Jadi bisa ya nanti prosesnya nanti kita buka bersama itu bisa dipakai ekspor sama import ya. Jadi tinggal load aja kalau sudah buat ya. Nah, nanti setelah proses tadi ya, loading dan conversion, kita masuk di application conversion. Application conversion di sini aplikasi perangkat lunak dari sistem terdahulu dikonversikan ke sistem baru. Nah, ini kondisional juga untuk application conversion, di mana kondisi ini
ini ya teman-teman ya, harus ada sistem pendahulu. Kalau existing sistem atau sistemnya yang sebelumnya itu masih kondisinya kertas ya, atau existing sistemnya misalkan teman-teman tuh bikin sistem ini ya perpustakaan. Katakanlah dulu awalnya belum ada sistemnya, jadi masih dicatat di buku. Nah kalau dicatat di buku kan teman-teman nggak perlu tuh proses konversinya, berarti dari data yang tadinya memang masih di data buku ya teman-teman itu kan di dalam sistem. Nah kalau yang proses application conversion ini kecuali sebelumnya memang sudah dikembangkan sistemnya gitu, dimana teman-teman perlu ya menyesuaikan dari sistem lama ke sistem baru. Nah ini application conversion ini ada satu prosesnya sendiri gitu, tapi ini kondisional sifatnya, dimana nanti menyesuaikan apakah sistem pendahulunya ini sudah ada atau belum. Kemudian ada testing and validation ya, sistem baru diuji coba dan divalidasi. Nah nanti teman-teman akan melalui proses ya uji coba dan validasi ketika teman-teman telah mengembangkan suatu sistem ya. Nah itu biasanya ada ya di akhir teman-teman melakukan pengujian itu. Kemudian operation ya, sistem base data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel. Ini nanti sudah pernah dikenalkan belum? Proses ini kaitannya sama yang ini, yang nomor E ya, application conversion ya. Jadi ada beberapa jenis ya teman-teman ya, proses transformasi atau konversi ya. Dimana nanti itu teman-teman tergantung ya, nanti kalau misalkan di dalam perusahaan atau instansi, apakah dia ingin memilih ini ya, proses konversinya itu apakah secara paralel. Paralel itu kalau misalkan sistem lama dan sistem baru itu dijalankan bersama. Mungkin boleh Anda masukkan, kalau mungkin teman-teman pernah tahu, selain paralel apa saja? Konversi sistem yang pernah dikenalkan di kelas ada apa saja? Kalau paralel ini kan baru ya, sistem lama sama sistem baru dijalankan. Tapi kadang-kadang kondisi ini berarti gimana pertimbangannya? Resource-nya boros ya, karena dia sistem lama jalan, sistem baru jalan. Nah itu teman-teman nanti kalau jadi project manager ada juga, jadi harus diperhitungkan gimana kalau menjalankan sistem lama dan baru, berarti teman-teman harus mengambil keduanya gitu. Ada lagi varian selain paralel, teman-teman sih boleh kalau mau sih selain ini ya parallel conversion. Nanti ada ini apa namanya? Ini kalau dilihat tadi lebih mudah. Apa namanya? Dapat apa aja? Silakan boleh buat keaktifan boleh deh. Selain ini deh. Selain paralel apa aja? Proses konversi sistem. Apa ya istilah ini juga? Ada beberapa kok. Ada 4 apa ya kalau nggak salah? Ada beberapa. Jadi tidak hanya paralel. Proses konversi sistem. Ada ragamnya, teman-teman. Apa saja? Silahkan. Ada yang dapat nggak? Konversi sistem. Kalau paralel ini kan barang. Ada pola, ya. Ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Mau nggak salah ini kan paralel. Bisa ada. Kalau udah ada yang dapat nggak boleh. Boleh silakan Mas. Betul itu ya. Silakan dibaca dulu ya. Nah, apa ini varian sudah pernah dikenalkan belum? Coba sambil dibaca dulu. Oh ada dealer sih kan? Ini juga maka tadi kalau udah naik kan, kalau tidak sebelah naik lagi ke lantai, main. Bisa. Boleh sambil dibaca? Ya, Mas apa? Mas Fadil. Iya, tadi ada siapa aja yang sudah.
kalau kalian terus ada nggak usah dibuat. Terima kasih ya teman-teman ya. Tadi ya. Jadi kita bahas terkait dengan ini ya, proses konversi sistem. Jadi ada salah satu kita yang sudah menjelaskan ya. Untuk konversi sistem ada beberapa. Saya kurang tahu teman-teman apakah sudah pernah dibahas atau belum ya. Karena biasanya disinggung juga ya untuk prosesnya. Nanti kalau teman-teman jadi kayak kita ngerjain project, nanti paling teman-teman di apa namanya dihadapkan ya pada proses konversinya apakah mau paralel. Kalau paralel sistem lama dan baru berjalan secara beriringan ya bersama. Dimana ini pasti ada plus-minusnya teman-teman. Tentunya resource-nya atau sumber dayanya pasti semua jalan pasti boros. Kemudian ada tadi ya pilot project. Kalau pilot project teman-teman itu coba satu sistem misalkan di satu departemen tertentu. Kita cobain kalau dicoba di satu departemen itu berjalan mulus, katakanlah kita misalkan di salah satu fakultas kita coba dulu. Kalau oke, tidak ada problem, berarti pilot project-nya sukses. Bisa diimplement di yang lain. Kemudian tadi ada yang step by step ya Mas ya, berurutan ya. Berurutan berarti dari satu mungkin ya kita cobakan dulu ya secara berurutan. Jadi misalkan bertahap dulu sih teman-teman itu. Misalkan modul apa dulu gitu ya tadi ya. Modul apa dulu, jadi dia mungkin dibagi modular gitu kan, ada juga sistem yang memang sistemnya modular ya. Jadi kita cobain modul apa dulu. Kalau di dalam kayak SAP ya, SAP itu kan ada modul-modulnya ya. Nah itu nanti bisa misalkan kita cobain yang modul apa dulu, baru modul berikutnya. Kemudian tadi pilot, satunya cut off ya. Cut off ya. Cut off itu berarti beneran langsung tek gitu teman-teman. Dimana langsung diputus, misalkan ya katakanlah kita punya siaran nih, tiba-tiba atau mungkin e-learning, tiba-tiba udah kita develop nih e-learning baru, ya udah saya yang kemarin teman-teman kasih ya e-learning 4.0 tidak lagi ya, kita juga masuk ke sini sudah masuk ke sini sudah kalau kita sih tidak lagi ya, karena ternyata e-learning 4.0 itu juga langsung di-cut sih teman-teman sebenarnya, meskipun masih aktif, cuma dia tidak melayani untuk pembelajaran lagi ya teman-teman. Hanya katakanlah kalau di FIK cuma kayak untuk mengelola teman-teman nanti misalkan ujian sidang gitu ya, tapi tidak selalu juga kemarin karena daripada sistemnya tidak aktif akan digunakan untuk mengelola ujian sidang, tapi saya kurang tahu karena saya datang ke sini juga sama kan teman-teman, kita langsung udah masuk ke list ya. Nah seperti itu, kalau ada sistem baru langsung dia yang lama langsung di-cut gitu, langsung digantikan dengan sistem baru. Tentu kalau nanti teman-teman di dalam perusahaan hati-hati juga langsung naik potong kan berarti ada resikonya juga ya, dimana nanti apakah orang lain juga ready dengan kondisi itu gitu ya. Tadi misalkan teman-teman misalkan ya kalau teman-teman akuntansi itu kan sukanya misalkan pakai Excel, tiba-tiba cut langsung ganti sistem baru yang misalkan dibeli baru atau di develop baru. Nah pastikan teman-teman nanti biasanya ada pengenalan ini ya, proses change management. Change management itu bagaimana kita dari mulai kasih sosialisasi, kemudian kita kenalin sistem ini gimana gitu-gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba dikasih sesuatu hal yang baru. Jadi kalau teman-teman tuh biasanya karena orang-orang ini ya, sistem informasi, orang-orang TI, orang-orang komputer tuh biasanya kadang-kadang ini ya teknis ya, technical ya, orang-orang teknis ya, tidak jarang mungkin perlu juga ada pendekatan. Kalau SI masih mending sih teman-teman, lebih socialize dibandingkan yang TI ya. Kalau TI biasanya terlalu teknis banget, jadi kalau kita biasanya jadi teman-teman yang dari SI itu kayak termasuk jadi ya bisnis analis dan sebagainya, teman-teman harus juga pintar berkomunikasi dengan klien atau user ya. Jadi nggak sebatas teman-teman pintar coding dan ini, tapi teman-teman harus bisa memilih orangnya juga gitu. Karena nanti kalau biasanya ya posisi-posisi apa namanya manajerial, karena kan kita irisan ya itu ada IT-nya tapi ada bagian manajerialnya.
Beda kalau orang-orang IT biasanya yang informatik apa TI itu teknis banget. Nah, teman-teman punya nilai plus di situ. Terus sedikit cerita aja. Nah, ini kemudian ada monitoring dan maintenance. Nanti setelah proses tadi ya, operation, nanti teman-teman perlu nih melakukan pengelolaan ya, monitoring dan maintenance sekiranya tadi ya, misalkan telah mengembangkan sistem yang baru misalkan. Nah, itu pastikan berjalannya tetap bisa memberikan pelayanan yang prima. Nah, kemudian di sini tutup ya. Tujuan desain basis data ya teman-teman ya. Di sini untuk memenuhi kebutuhan ya informasi dari pemakai aplikasi tertentu. Nah, di sini dikaitkan dengan ini ya teman-teman ya. Proses apa? Yang pertama ada yang bisa memberikan apa namanya? Korelasi memenuhi kebutuhan informasi dari pemakai. Proses apa? Apa yang bisa direlate sama ini memenuhi kebutuhan informasi dari pemakai aplikasi tertentu. Proses apa yang bisa relate dari pembelajaran yang pernah teman-teman pelajari? Requirement analysis. Jadi analisis kebutuhan itu kan kita cari tahu tuh pemakai butuhnya sistem apa mas mbak. Kiranya teman-teman sebelum develop sistem itu kan teman-teman harus gali tuh. Oh, saya mau minta nih sistem untuk akuntansi atau mungkin sistem apa nih teman-teman pos ya, pos untuk penjualan gitu ya. Teman-teman gali dulu nih kebutuhan informasi dari si apa user itu apa aja gitu sebelum develop. Nanti saya kurang tahu ya kalau teman-teman di apa namanya di D3 untuk tugas akhir harus wajib bikin develop system nggak teman-teman? Belum tahu ya. Nanti kalau soalnya ada juga teman-teman saya kebetulan sama kayak teman-teman juga dari D3 itu ada teman-teman kewajiban untuk harus menghasilkan sistem baik itu web atau mobile bebas ya itu untuk TA-nya gitu karena kita biasanya kalau D3 itu kan lebih ke ini ya apa develop ya dibandingkan ke analisisnya. Kalau S1 biasanya lebih ke analisis. Nah, nanti teman-teman perlu nih mengetahui ya poin pertama ini ya. Tadi ya requirement analysis. Jadi analisis kebutuhannya apa aja nih. Misalkan tadi ya sistem untuk akademis. Nah, sistem akademis itu nanti bisa ngapain aja. Nah, itu nanti masuk ke apa? Fungsional, non fungsional ya, requirement. Jadi kebutuhan fungsional atau sistem itu berfungsi mau ngasih layanan apa? Yang non fungsional itu kaitannya dengan misalkan apakah si usernya siapa aja gitu. Itu hanya definisinya aja. Kemudian menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami ya. Jadi lebih terstruktur. Kemudian mendukung kebutuhan pemrosesan informasi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Kalau untuk di sini ya response time, processing time, sama storage space ini lebih relate sama kalau kondisi datanya besar teman-teman. Kalau misalkan kita yang masih latihan ya, nanti datanya teman-teman input misalkan 100 itu kan masih mending ya. Nah, kalau nanti teman-teman sudah di perusahaan, nah datanya kan bisa banyak tuh. Usernya banyak user, nah ini baru terasa nih teman-teman yang namanya response time, processing time, sama storage space. Kalau datanya mungkin istilahnya masih ratusan, tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau mungkin data jumlahnya sudah besar, nah di sini mungkin terasa signifikannya ketika misalkan kayak kita nih, leads-nya diakses banyak orang pada waktu ini ya, peak hours gitu-gitu ya. Atau teman-teman pas lagi KRS-an tuh pada kan cepet-cepetan gitu-gitu ya. Nah, itu aksesnya kan pasti ini ya, apa namanya, traffic-nya pasti naik tuh. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu nanti perlu di-cover. Selanjutnya, tahap perancangan basis data untuk basis data besar. Nah, ini nanti ada satu ya, tahap pengumpulan dan analisis kebutuhan. Ini yang tadi kita bahas, di mana harus mengetahui, menganalisa keinginan pemakai atau pengguna ya, terkait dengan basis data. Jadi teman-teman nanti sebelum membuat ya sistem, teman-teman membuat dulu ya modelnya ya. Modelnya kiranya butuh penyimpanan nanti apa saja gitu ya. Nanti kita akan
buat modelnya ya, basis datanya. Kemudian desain basis data konseptual. Desain skema konseptual ini menentukan ya kebutuhan data yang dihasilkan pada satu tahap ya, menghasilkan skema basis data konseptual, kemudian desain transaksi dan aplikasi. Di sini menentukan analisa basis data tahap 1, menghasilkan spesifikasi level tinggi. Nanti kita bisa bikin ya tadi ya teman-teman ya, desain model ya dari basis datanya ya tadi. Mungkin teman-teman bisa pakai Visio ataupun tadi ya kita kenal ada MySQL Workbench ataupun beberapa tools terkait penggambaran desain ini ya skema basis data. Kemudian ada nih teman-teman pemilihan DBMS ya. Nah pemilihan DBMS ini ada beberapa faktor yang teman-teman nanti bisa ini ya jadi perhatian. Ada teknis, ekonomi, kebijakan ya. Di mana pemilihan ini bisa memiliki banyak hal faktor yang berpengaruh teman-teman. Kalau nanti teman-teman di dalam company atau perusahaan, misalkan ya, apakah perusahaan itu mampu ya untuk ini ya menyewa atau menggunakan database yang sifatnya ya harganya cukup lumayan mahal ya. Kayak Oracle itu kan lisensinya juga mahal ya. Nah kalau misalkan untuk yang perusahaan level menengah atau ke atas, nah itu perlu disesuaikan ya untuk pemilihan database-nya. Kalau kita mungkin karena masih berlatih, kita menggunakan yang open source ya. Kemudian pemetaan model data, nah desain basis data logika di sini berguna untuk pernyataan DDL ya. Pemetaan model basis data di sini adalah skema level konseptual dan eksternal dalam satu sistem basis data. Pemetaannya juga sebenarnya nggak harus ini juga sih, kalau saya pribadi nggak harus teman-teman. Tadi udah teman-teman masuk di dalam desain tadi udah cukup sih. Di sini ada penambahan pemetaannya. Kemudian ada desain basis data fisik ya. Di sini proses memilih struktur, penyiapan khusus mengakses part untuk file ke basis data untuk mendapatkan informasi yang baik. Nah di sini ada penambahan desain basis data secara fisik, tapi overall masuk ke desain basis data itu udah cukup. Kemudian implementasi basis data dan routing ya. Jadi dari model yang telah kita buat desainnya ya, nanti teman-teman buat ya di dalam satu database ya untuk mengaplikasikan tadi ya DML-nya. DML sampai selesai dari mulai create dan sebagainya, create table ini masuk di implementasi. Kemudian ada query. Nah, query ini yang kemarin teman-teman, yang subquery ya. Yang subquery itu kemarin sudah ya. Subquery di sini. Jadi subquery di sini ada yang ini ya teman-teman ya, bagian kecil dari main query. Nah, di sini nanti prosesnya teman-teman diproses dulu ya. Yang subquery baru ke main query ya. Nah, ini untuk contoh penggunaan subquery. Ada yang ingin menjelaskan untuk penggunaan subquery dari pembelajaran terkait subquery-nya? Silakan. Ada yang mau coba nggak? Ini untuk apa? Kelihatan nggak? Bisa coba tak perbesar. Ini? Subquery ini untuk apa? Ada yang mau coba menjelaskan? Silakan, yang ini. Yang subquery ini buat apa? Dibaca aja nggak apa-apa prosesnya. Kemarin udah dapet ini belum sempat. Nah ini subquery ini sudah belum? Silakan, mau coba? Boleh? Ini kertasnya. Silakan. Silakan dicoba dulu. Ada
Nah, dari square itu saya mendapatkan satu nilai untuk dibandingkan dengan skenario. Nah, betul. Oke, silakan Mbak. Terima kasih ya. Silakan bicarakan soal ini benar teman-teman. Nah, ini ya untuk subquery seperti yang telah dijelaskan teman kita ya teman-teman ya. Jadi memang membacanya lewat atas dulu ya, urut dari atas dulu ya, dari main query-nya dulu, baru main query nanti dia mengeksekusi dibandingkan dengan hasil yang di subquery ya teman-teman, variannya. Saya agak lupa kemarin udah atau belum ya saya ngeser ya, yang dari Boolean kan sudah di-share di list ya. Yang kalau yang dari saya biasanya dari tambahan teman-teman. Kalau kiranya belum nanti saya ini kasih, saya agak lupa udah share atau belum ya, karena ada beberapa kelas. Kalau misalkan dibutuhkan yang kemarin itu, kalau misalnya saya belum share ya, saya agak lupa. Ada teman-teman yang saya tambahkan sendiri yaitu subquery. Nah nanti teman-teman boleh kalau mau minta. Saya agak lupa yang kelas ya itu juga ada kemarin minta. Nah kayak gitu teman-teman, caranya dibaca dulu yang main, baru nanti yang sub ini kan ada hasilnya baru dibandingkan. Oke, kita lanjut teman-teman. Subquery tadi hasilnya itu tidak hanya ini ya teman-teman ya, satu ya, bisa juga multiple row ya. Jadi hasilnya ada multiple row, multiple column. Hasilnya tidak hanya satu, gitu. Ini untuk resumenya aja. Nanti nilainya itu kalau misalkan tidak hanya satu, nanti teman-teman bisa pakai apa? Masih ingat nggak? Kalau nggak hanya satu pakai apa? Kalau nggak hanya satu, cara mengcovernya pakai apa teman-teman? Kalau hasil kembaliannya multiple, lebih dari satu. Ini bisa, selain itu ada apa? Any sum itu bisa. Kalau all itu bisa, Oh, any sum itu ya. Pokoknya pertambahan yang selain yang hasil kembaliannya cuma satu yaitu. Karena kita kelas teori, jadi kita bahas teori aja. Nah, ekspresi skalar di sini adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai ya. Kalau kita bahas kemarin yang hasilnya wati ya itu ya, yang contoh yang dari Boolean ya. Nah kemudian korelasi subquery ini digunakan untuk pemrosesan baris berbaris. Setiap subquery dijalankan sekali ya untuk setiap baris dari outer query. Kemudian ada axis not axis. Nah, di sini untuk axis not axis digunakan untuk apa? Axis not axis. Ada yang mau coba? Saya kasih kesempatan untuk axis not axis. Kalau tadi kan saya tanya ke umum ya. Kalau ini yang tadi selanjutnya, poin selanjutnya untuk axis not axis itu untuk apa? Dan contohnya yang kayak gimana kemarin kita bahas? Sudah saya ini belum? Sudah saya bahas ya, axis not axis. Ada yang mau coba? Silakan. Axis not axis itu contohnya gimana gitu? Kemarin ada contohnya. Kalau ada contoh boleh kan, boleh. Atau contoh yang kemarin boleh. Yang gampang aja nggak mau. Axis not axis. Coba coba. Ada itu. Ada. Axis itu untuk munculkan apa gitu ya. Axis untuk menunjukkan apa, dan teman-teman dapat lebih mudah gambarannya ya, daripada teori banget gitu. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kirain. Nggak apa-apa. Oh, dan aja. Tante kamu santai aja, santai aja. Dan juga ngalami teman-teman, jadi
Jadi istilahnya dosennya apa range usianya nggak terlalu jauh ya dari teman-teman gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mah kayak ngobrol biasa, nggak usah merasa awkward gitu, nggak apa-apa, biasa aja. Silahkan eksis not eksis ketemu nggak? Yang kemarin itu silahkan ada dari adalah operator komika yang beberapa bentuk besar berada di Malaysia atau Bangladesh. Ya, saya melihat cara melakukan saya dan lebih contohnya ada. Oh, dia ngambil apa? Ada nggak? Jadi kalau yang kemarin kita bahas ini teman-teman. Nah, kita cek mungkin nanti dicek lagi ya materi ini. Kalau nggak nanti saya share lagi. Jadi kita bahas terkait ini kemarin itu eksis tuh apakah mahasiswa ambil mata kuliah gitu. Jadi kita cocokin ya data yang ada di tabel mata kuliah dan data yang ada di tabel transaksionalnya ambil mata kuliah. Kita bandingkan kedua tabel ini. Kalau dia eksis di dalamnya ya tadi ya di dalam tabel ambil mata kuliah yang dicocokkan, berarti kan dia melakukan ini ya mengambil mata kuliah ya berarti ada mata kuliah yang terambil. Nah kalau not eksis kemarin berarti ini teman-teman kita cari mata kuliah yang tidak diambil mahasiswa gitu. Nah kita cari tuh kalau misalkan di sana tidak sama ya dengan data yang ada di tabel transaksional ambil mata kuliah sama yang ada di tabel mata kuliah tidak sama ya, maka di situ nanti kita pakainya sama keduanya, tapi teman-teman tambahin aja not exist berarti tidak ada gitu. Nah ini untuk aplikasinya aja sih. Kemudian ada optimasi query. Untuk optimasi tadi kalau nggak salah di pertemuan 6 ya, ini belum dibahas ya kita. Nggak apa ya, nanti kita coba lihat dulu. Untuk goals for optimasi query ya, tujuan untuk optimasi query ini adalah data yang disimpan di dalam database ini semakin besar ukuran data dan volumenya. Nah, kita tahu ya big data dan sebagainya. Jika tidak didukung dengan kecepatan yang memadai, nanti kinerjanya akan semakin menurun ya. Kemudian ini dari optimasi adalah meminimalkan ya jalur pencarian untuk potong ya. Oh, tadi Mbak kertasnya silakan diberikan ke Nah, ini ya inti dari optimasi query adalah meminimalkan ya jalur pencarian ya untuk memudahkan nih teman-teman untuk menemukan data ya yang disimpan di lokasi fisik. Kalau teman-teman mungkin saya agak singgung sama ada mata kuliahnya itu itu namanya ya. Jadi kayak teman-teman dikenalin ini teman-teman mungkin data aja lah, data yang ada di komputer itu termasuk ada disklinap sama defrag, dikenalin nggak? Defrag, disklinap gitu, dikenalin nggak? Nggak ada ya. Nah jadi secara sederhana kayak gini teman-teman. Misalkan untuk satu lingkungan yang gampang lah, satu komputer aja, satu PC itu ini ya untuk optimasi satu komputer. Tidak jarang nanti teman-teman kalau search ya di dalam Windows itu ya kan ada searchnya ya. Kalau yang Windows ya, kalau yang Mac OS silakan menyesuaikan nanti. Kalau di Windows itu menunya teman-teman nanti pakai aja disklinap ya. Jadi nanti mungkin sama dengan yang ada di handphone ya. Kadang-kadang ada tuh sampah data yang memang disendirikan kayak case atau apapun yang memang sudah tidak dipakai. Itu kan bisa dibersihkan tuh performa dari katakanlah alat kita ya atau device kita bisa lebih cepat tuh teman-teman. Kalau di komputer nanti teman-teman typing aja ada disklinap itu nanti dia udah dibagi-bagi ya. Katakanlah misalkan di situ ada termasuk case, ada termasuk misalkan data updatean Windows ya. Kalau teman-teman pakai Windows 10 dan 11 itu biasanya bisa ada updatean Windows, kiranya teman-teman mau bikin atau mau dibuang aja bisa. Jadi storage yang ada terutama kalau mungkin pakai Windows kan yang DC C itu ya lokal
lokal disk itu biar enggak banyak di situ. Teman-teman bisa kurangi bebannya di situ. Itu ada sih kalau saya dulu ada mata kuliahnya namanya apa ya? Jadi ada teman-teman di mana kalau sistem operasi beda ya? Beda ya? Ada sistem operasi juga kan ya? Beda tuh sistem operasi. Nanti ada sistem kalau sistem operasi itu ini sendiri sih ada teman-teman ini. Saya nggak lupa namanya ada sistem operasi. Jadi nanti teman-teman kayak termasuk ada kalau tadi kan kita pakai display tuh. Jadi bagaimana kita melakukan optimasi katakanlah satu alat PC ya, biar performanya lebih cepat. Itu tadi display ada lagi defrag atau defrag. Defrag ada yang tahu definisi defrag? Ada yang mau coba defrag? Konsepnya betul nggak? Kalau di dalam kaitannya optimasi defrag. Defrag data, defrag disk, tadi habisnya benar kan dipisah. Empat bukti data. Konsepnya betul nggak kaitannya sama optimasi? Betul nggak? Coba boleh satu defrag. Fragmentasi. Ada yang mau coba? Silakan. Defrag. Kaitannya sama otomasi itu bisa membantu. Tapi saya cuma kenalin yang saya lingkup satu komputer aja gitu. Ya sama. Boleh, silakan. Nah, itu silakan dicatatkan tadi. Mungkin definisinya berbeda boleh. Kasih contoh gimana mas? Boleh. Karena kan tadi baru definisi secara ini ya. Pecahan menjadi satu. Kaitannya sama optimasi gimana? Boleh. Fungsinya Bu ya? Fungsi defrag. Kaitannya sama optimasi. Gimana gitu kok bisa optimasi gitu? Silakan dicatatkan boleh. Terus menambah umur pemakaian. Nah, ya bisa gitu teman-teman. Jadi kita kaitkan ya konsep apa ya kita kaitkan sama konsep ini teman-teman untuk optimasi ya. Kalau tadi kita bahas query ya. Nah, saya pakai analogi kalau sistem komputer ya. Nah, kita kenal tadi konsep baru defrag. Jadi kalau di dalam data tadi defrag itu kan kita bikin tuh datanya tadi benar konsepnya terpisah-pisah. Habis itu dipisah-pisah itu karena kalau mungkin teman-teman kenal disk ya. Disk itu kan lingkaran ya, di mana tidak jarang letaknya teman-teman kalau secara otomatis. Jadi sistem komputer itu mencatatkan data itu bisa bebas teman-teman. Sedangkan kalau kita defrag itu bagaimana itu dikelola, jadi letaknya itu lebih tertata. Jadi kayak teman-teman naruh tuh buku di dalam rak, bebas aja taruh. Kalau misalkan teman-teman tata tuh, misalkan buku ini lebih dekat pintu ya, jadi lebih mudah untuk diambil. Nah, itu proses defragnya. Jadi kita tata agar data itu ketika kita butuhkan lebih cepat diakses. Dan itu lebih memudahkan untuk optimasi kan tadi. Jadi kalau misalkan pemanggilan lagi itu lebih cepat, kemudian di sana jauh terkelola lebih baik gitu sih. Analoginya kayak gitu sih Indonesia. Kenapa kita melakukan defrag gitu. Nah, ini kegedean ya. Nah, kalau dioptimasi perintah SQL, nanti pada aplikasi desain ini tidak cukup untuk kinerja ya, harus didukung dengan optimasi perintah SQL ya. Untuk meningkatkan kecepatan akses data di dalam database ya. Nah, nanti
teman-teman bisa menggunakan indeks juga ya. Nah, nanti kita lihat ya yang di 6, karena di 6 belum dibahas ya, di sini ada penggunaan indeks juga. Optimasi aplikasi ya. Dalam pembuatan aplikasi perlu diperhatikan adalah akses terhadap data sudah efisien ya. Nah, ini teman-teman ada fokusnya tadi seperti yang tadi ya, di mana optimasi aplikasi di sini difokuskan akses terhadap data sudah efisien. Katakanlah tadi kita naruh data-data atau naruh buku lah, katakanlah itu kan ada informasinya. Kalau kita menaruhnya sembarangan, misalkan teman-teman mau nyari lagi nih, mesti kesulitan ya. Maksudnya tadi buku misalkan terkait dengan sistem operasi, saya taruhnya di mana ya? Atau mungkin bukunya terkait apa namanya sistem basis data di mana ya gitu. Beda kalau teman-teman dikelolanya ditata dengan rapi. Kita urutin, misalkan dari kita pakai dulu area yang terdekat dulu, kemudian area terdekat pun kita memudahkannya, jadi urutannya terkelola dengan baik kayak di perpus gitu lah misalkan. Nah itu kita kelola sama teman-teman sama data. Kalau data ini bisa kita kelola dengan baik, tentunya kalau misalkan kita butuhkan, nanti dia diakses lebih efisien gitu. Kaitannya nanti sama ini tadi response time dan sebagainya. Kalau masih sedikit sama ya. Kalau data itu masih sedikit sama tadi ya, misalkan kita punya data atau buku masih sedikit, oke nggak terasa. Beda nanti kalau data atau bukunya udah banyak. Nah ini tadi taruh mana kalau teman-teman nggak di manage atau nggak dikelola dengan baik sih gitu. Nah adanya ya nanti cluster dan indeks. Penggunaan cluster secara tepat dilaksanakan setelah menganalisa tabel-tabel mana saja yang sering di-query secara bersamaan menggunakan perintah SQL join ya. Nanti ada ini ya teman-teman ya, query menggunakan kolom ya, pakai web juga ya. Nah nanti teman-teman bisa mengaplikasikan indeks juga. Harus digunakan indeks ya teman-teman ya, untuk pemanfaatan indeks ya nanti untuk membantu di proses cluster ini. Kita tadi kalau tadi ya ke-6 dulu ya, coba yang ke-6-nya malah belum terbahas ya, karena kemarin belum jadi. Coba kita lihat dulu. Ini ya teman-teman. Untuk optimasi query. Bisa lebih besar atau ini? Optimasi query. Untuk optimasi query, di sini ada optimasi perintah SQL ya. Ini yang di pertemuan teman-teman. Nah, informasi jalur apa ya? Malah baterainya habis. Ada optimasi perintah SQL, ada informasi jalur akses query, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data. Warnanya biru ya, di teman-teman kelihatan nggak? Data yang tersimpan dalam database semakin lama akan semakin besar ya teman-teman ya. Kita kenal sekarang big data ya, di mana datanya itu volumenya sudah cukup besar ya. Mungkin kita familiar dengan volume lebih mudah. Tapi tidak hanya volume ya, P-nya nanti lebih banyak kalau teman-teman nanti masuk ke kelas big data. Jika tidak didukung dengan kecepatan akses yang memadai, maka akan semakin menurun ya untuk kinerjanya. Jadi nanti kalau memang data itu dalam jumlah yang besar, baru terasa teman-teman kaitannya tadi ya, processing time, response time, dan sebagainya. Nah, ukuran unjuk kerja dalam hal ini adalah kecepatan akses data teman-teman. Nah, akses speed ya. Di sini dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita lihat, tertutup lagi ya. Datang nggak? Nah,
pada aplikasi ya, desain saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerjanya, maka harus didukung dengan optimasi SQL, teman-teman. Nah, di dalam desain database nanti ada lokasi fisik data ya, yang tidak menjadi perhatian penting. Karena desain logik ini memperhatikan untuk menampilkan hasil query yang dibutuhkan pencarian yang melibatkan struktur fisik. Nah, tidak jarang kadang-kadang ini ya teman-teman ya, di database fisik ya. Nah, ini juga kalau sekarang sih kita nggak harus pakai fisik sih. Kita bisa aja pakai opsi sewa ya. Jadi sewa itu kan kita nggak harus ini. Kalau misalkan katakanlah kita bayar lisensi kan nggak harus selalu mengelola fisik ya, database fisik teman-teman. Kalau teman-teman nanti biasanya kalau company kan uangnya lebih banyak ya dibandingkan institusi ini ya. Lokal biasanya mereka punya uang budget sendiri teman-teman untuk pakai lisensi ya. Dimana kalau misalnya kita pakai sewa sih nggak usah repot-repot maintenance segala. Inti dari optimasi query adalah meminimalkan jalur ya pencarian untuk menemukan data yang disimpan di dalam lokasi fisik ya. Jadi optimasi tadi bagaimana kita agar memudahkan ya aksesnya biar lebih efisien. Nah, untuk meningkatkan kecepatan akses dari data tadi ya, kita bisa memanfaatkan indeks teman-teman. Pada saat query dijalankan, indeks nanti akan mencari data ya, menentukan nilai row ID ya, yang membantu menemukan lokasi data secara fisik teman-teman. Akan tetapi penggunaan indeks ini yang tidak tepat akan meningkatkan ini ya. Indeks yang tidak tepat ini nanti tidak selalu bisa memberikan peningkatan kinerja kecepatan. Untuk indeks sudah pernah dikenalkan belum? Membuat indeks dalam SQL. Belum pernah? Coba ya saya lihat. Kalau nggak nanti beberapa materi sama yang belum nanti ini. Yang indeks itu jadi kayak kita ngasih apa namanya? Kayak kalau di dalam buku itu lebar. Jadi buku mungkin analoginya kayak buku itu kan ada kalau teman-teman lihat di belakang. Kalau di belakang kan ada indeks tuh. Buku biasa itu kan biasanya ada kan buku fisik itu kan di belakang ada indeks sama, sistemnya sama kalau di dalam database itu. Jadi kayak kita bikin apa ya istilahnya pengkodean ya, kayak misalkan kan itu kata sistem basis data nanti ada di halaman berapa gitu. Nah, buku maaf, kalau misalkan di buku itu kan ada indeks, tapi nanti kita ubahnya di dalam sistem ya. Nanti mungkin kayaknya saya pernah ada sih salah satu kelas, tapi saya share aja materinya ya. Jadi buat gambaran indeks itu apa gitu ya, nggak terlalu abstrak banget. Nah, ini kan kelas teori, jadi kita sebenarnya makanya nggak bisa nyoba ya jadinya. Nggak apa sih teman-teman, nanti kalau misalkan ini nanti saya share ini aja yang indeksnya kayak apa gitu ya. Teman-teman ada dapat gambaran. Mungkin analogi gampangnya kayak gitu ya, dari buku itu biasanya kan ada indeks ya. Jadi kalau mau nyari misalkan kata sistem informasi, nanti dia akan ada di halaman berapa. Itu untuk analoginya aja. Nanti untuk prosesnya ada kodenya sendiri untuk indeks. Nah, pada saat query dijalankan, nanti dia akan mencari ini teman-teman row ID ya. Jadi ini ya ID tapi dari baris. Akan tetapi tadi ya kalau misalkan tidak tepat, belum tentu memberikan kinerja yang optimal. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, tulisannya kecil-kecil ya. Ini coba kita lihat ada contohnya. Oh, ini ada nih teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada contohnya. Saya kira karena kemarin belum ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini. Nah, untuk contoh di sini teman-teman bisa perhatikan ya, sama dengan struktur yang umum. Kita create dulu ya kalau mau membuat, tapi di sini kita ganti indeks. Kalau biasanya kan kemarin kita sudah membuat apa saja, database, kemudian table ya, kemudian trigger ya. Nah, di sini kita bikin indeks ya. Nah, seperti ini teman-teman, biasanya pakai IDX, index sama namanya, indeksnya apa. Kemudian pada ini ya karyawan, misalkan ada kota, provinsi, dan kode pos. Di sini ada tabel space index ya.
Kemudian bisa melakukan query ya teman-teman. Kemudian bisa melakukan query sebagai berikut. Select from karyawan dan provinsi Jawa Barat. Karena materinya bukan dari saya, jadi kadang-kadang saya nggak begitu hafal sama ininya ya. Nah, di sini nanti teman-teman ada ya, kelihatan nggak? Saya perbesar yang di kanan nih. Nah, di sini ya, pada saat melakukan query, indeks nanti tidak akan digunakan karena kolom pertama kota tidak digunakan di dalam Courseware ya. Jika kegiatan ini sering dilakukan, maka kolom indeks ini harus diurutkan menurut provinsi. Proses pencarian data itu lebih cepat ya jika data terletak pada blok tabel. Sebenarnya indeks ini pun kalau misalkan nanti ya kayak kita ngasih indeks aja sih teman-teman. Kalau diimplementasikan si indeks itu tidak, kalau di dalam database sih teman-teman mungkin apalagi datanya tidak terlalu banyak, nggak terasa teman-teman indeks itu. Ini kan kita ngasih indeks ya, itu nggak begitu terasa indeks itu. Jadi ya kayak akhirnya kayak ya sudah cara membuat indeks seperti ini. Kemudian karena kalau datanya mungkin kayak buku itu kan, kalau bukunya kan isinya banyak ya, kita bikin indeks karena di sana ada banyak hal yang perlu kita ini ya. Kalau di dalam indeks itu kan banyak hal yang kita bikin listing ya. Misalkan tadi ya kata-kata apa saja, kemudian halamannya di mana gitu ya. Kalau itu banyak nggak apa, tapi kalau nggak terlalu banyak, kadang indeks ini nggak terlalu ini ya, fungsionalitasnya kurang sih teman-teman. Kalau misalkan datanya memang tidak terlalu banyak gitu. Kemudian faktor lain ya yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data. Di sini ada ini teman-teman. Tidak hanya terletak pada optimasi perintah SQL ya, tapi ada optimasi aplikasi, penggunaan cluster dan indeks beberapa hal. Optimasi aplikasi ya, di dalam pembuatan aplikasi perlu memperhatikan apakah akses terhadap data sudah efisien ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat aplikasi, mungkin di sini kalau saya tanya aplikasi aksesnya ya ke database-nya, apakah memang sudah dimudahkan ya teman-teman. Efisien dalam penggunaan di sini dimaksudkan adalah untuk mendukung ya kecepatan akses. Sebenarnya misalkan indeks dan cluster. Kemudian bagaimana cara database didesain ya? Apakah desainnya sudah melakukan normalisasi ya? Nah sebenarnya semuanya sih biasanya kalau misalkan dalam pengembangan sistem ini ya teman-teman ya. Yang penting sih ini ya, kadang-kadang kan ini memang ada teori terkait normalisasi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau dihubungkan dalam pengembangan sistem, tidak jarang memang kita menghindari yang namanya data yang redundan ya. Jadi nanti misalkan kita menggunakan satu framework gitu, katakanlah framework itu juga kita lihat rules atau aturan di dalam frameworknya ya. Kalau memang dia apakah bisa ya mengcover ya tadi ya hal-hal yang tidak redundan atau mungkin ada sendiri konseptual yang kadang-kadang gitu teman-teman kalau aplikasi itu gitu. Jadi mungkin secara konsep basis data kan kita nggak boleh ada redundan ya. Memang seperti itu yang lebih baiknya. Jadi teman-teman perlu memberikan apa namanya unique dan primary key ya. Tapi nanti ketika diimplementasikan dalam pengembangan sistem itu dicek lagi juga sama rules-nya kalau misalkan teman-teman develop aplikasi atau sistem gitu. Karena tidak jarang mungkin framework tertentu mungkin punya aturan sendiri, itu bisa juga untuk kaitannya optimasi aplikasi. Kalau memang secara konsep yang baik adalah kita menghindari ya teman-teman yang melakukan normalisasi itu untuk menghindari redundansi. Tapi nanti cek dulu deh teman-teman kalau mengembangkan sistem, tidak jarang bisa ada juga di rules yang ini ya teman-teman ya. Ada beberapa kayak tadi yang kita maksudkan. Jadi kalau misalnya kita bikin tuh kalau di dalam desain basis data antar tabel yang tadi ya misalkan ada yang berrelasi itu harus digambarin. Nah di salah satu framework ya kalau saya atau di Laravel tapi tergantung
implementationnya bisa juga berbeda ya. Kalau dulu yang saya pakai itu nggak harus teman-teman, jadi relasi antar tabel tidak harus digambarkan, tapi jatuhnya di dalam kodenya. Kalau teman-teman kodenya, nah kodenya dikasih relasi gitu. Bisa juga sih kayak gitu. Cluster index ya. Cluster dan indeks. Cluster di sini adalah suatu segmen ya yang menyimpan data dan tabel yang berbeda ya dalam satu struktur fisik disk yang berdekatan. Nah, tadi ya clustering jadi dipisah-pisah. Kemudian penggunaan cluster secara tepat dilaksanakan setelah menganalisa tabel-tabel mana saja yang sering di-query secara bersamaan menggunakan perintah SQL join. Jika aplikasi sering melakukan query dengan menggunakan suatu kolom yang berada pada browserware, maka harus menggunakan indeks yang melibatkan kolom tersebut ya. Ini secara konseptual aja teman-teman. Clustering itu juga kalau memang dibutuhkan teman-teman clustering sama indeks. Kalau pada implementasinya juga ya kalau dibutuhkan, kalau tidak juga salah satu komponen ini saja sih teman-teman pendukung ya untuk cluster dan indeksnya. Nah, di sini ringkasannya kecil ya. Kelihatan nggak? Data yang tersimpan di dalam jumlah yang sangat besar ya. Nanti ada aturan teman-teman di mana kalau misalkan ya kita mengkoordinir tadi ya jumlah data yang sangat besar, teman-teman nanti akan dihadapkan kalau big data nanti pasti pengelolaannya berbeda teman-teman dengan data yang masih dalam jumlah yang masih bisa dikelola gitu. Ada nanti teman-teman mungkin ada mata kuliah sendiri ya yang akan membahas detail terkait bagaimana pengelolaan big data ya. Nah, untuk meningkatkan unjuk kerja atau kinerja ya tidak hanya pada desain logik ya, tapi diperhatikan pada struktur fisik penyimpanan data ya teman-teman. Nah di sini maksudnya lebih kepada bagaimana teman-teman membuat desain model ya tadi kalau kita bicara terkait desain model, di mana desain model itu yang efisien mengcover tadi ya requirement atau permintaan dari pengguna. Kemudian penggunaan indeks ya pada database ini secara tepat dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data. Nah ini indeks ini pun tadi ya kalau berasa ya kalau memang sudah banyak, kalau enggak banyak ya enggak terlalu berasa juga sih untuk indeks ini. Jadi makanya saya sampaikan indeks ini ya seperti tambahan ya teman-teman ya kalau teman-teman ingin memberikan indeks gitu. Nah, informasi tentang jalur akses yang digunakan oleh database untuk melaksanakan query dalam ini database Oracle dapat dengan menggunakan perintah query plan. Nah, ini Oracle teman-teman. Ini tambahan aja nih Oracle. Kalau kita kan pakainya ini ya. Selain optimasi perintah SQL, faktor lain yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data adalah optimasi aplikasi. Nah, ya aplikasi juga diperhatikan, kemudian penggunaan cluster dan indeks ini sebagai pelengkap ya tambahan. Pada sebuah database engine ya, misalkan ini Oracle lagi ya, kecepatan akses data ini dipengaruhi beberapa komponen ya teman-teman, termasuk arsitektur pembentuk seperti Reservoir, Buffer Case, Redolog, database engine ya. Di sini karena dia pakainya Oracle, teman-teman. Kalau Oracle mungkin ada design sendiri ya. Dia ada set full, buffer case. Nah, ini biasanya mungkin lebih ke fitur dari masing-masing DBMS ya. Ini khususnya di Oracle. Kalau optimasi aplikasi tergantung pada efisiensi penggunaan objek yang mendukung kecepatan akses. Nah, ini ada dikenalkan yang indeks sama cluster ya. Dan juga normalisasi data teman-teman. Tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan, apakah kiranya ya nanti misalkan kita nge-develop aplikasi tuh, nah hal itu nggak relevan atau enggak gitu teman-teman tadi. Sama kalau misalkan ya katakanlah tadi saya analogikan kita pakai satu framework misalkan untuk mengembangkan aplikasi, tapi framework itu sudah tercover ya kaitannya bagaimana mengelola
apa ya, menghindari data yang redundant dan sebagainya, berarti itu udah tercover di situ juga bisa teman-teman. Jadi nggak harus semuanya di dalam database site ya. Jadi di aplikasi atau sistem itu pun dia nanti bisa juga teman-teman, kita melakukan beberapa hal di sana ya kaitannya dengan efisiensi sama optimasi. Jadi nggak melulu juga sih harus ke sisi database site juga. Nah ini salah satu opsinya saja misalkan melalui tadi ya indexing sama clustering. Tapi itu pun nggak banyak sih teman-teman kalau diimplementnya. Optimasinya berarti oh iya, mohon maaf teman-teman sama cross check ya. Yang berarti untuk tadi ya topik 6-nya sudah sekalian ya kita bahas ya tadi ya untuk optimasi query. Tadi tidak terlalu banyak sih teman-teman dan juga tadi ada indexing nanti mungkin yang dari contoh saya sekalian nanti ya saya share untuk indeksnya untuk tambahan. Kemudian di sini ini ya untuk teorinya. Kemudian yang kemarin yang saya miss itu yang praktikum ya, yang banyak ya. Sebentar. Yang ini ya teman-teman. Yang praktikum itu kita trigger bagian 1 ini kelas A ya, kita kelas B. Kemudian fungsi. Fungsi ini sudah ya kemarin ya kita. Fungsi itu sudah, kemudian trigger bagian 2 kelas A. Trigger bagian 2 itu kita yang belum selesai itu ya. Yang baru setengah jalan itu ya. Karena ada satu soal di bawah. Satu soal di bawahnya itu yang belum, yang kasih nilai apa ya kalau nggak salah ya. Anda kan ya? Ya. Yang trigger bagian 2 subquery ini kelas B ya. Sebentar. Subquery coba saya subquery sudah. Yang sama saya sudah. Oh ya. Oke, yang belum berarti ini yang kemarin kepotong ya ini. Kita kepotong. Terus yang ini review materi itu kemarin ini teman-teman ya. Review materinya ya. Yang 1 sampai 6 kalau dibuin ditaruh aja ya materinya. Ini apa? Oh semuanya ya. Berarti joinnya sudah ya. Bentar. Teman-teman yang teori coba kita cek ya sebentar. Yang untuk ini ya, sistem basis data. Sistem basis datanya kalau diminta kemarin sih teman-teman angkatan berapa sih? 21. 21 tuh ini ya. Kemarin itu bukannya offline ya? Oh, kalau boleh nggak apa-apa sih sebentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bentar. Tapi yang praktikum loh. Yang praktikum gimana? Ada info nggak? Soalnya yang di teman-teman S1 itu yang praktikumnya dia saya sebenarnya tergantung tip dosen teman-teman nanti kalau kemarin itu kalau yang teman-teman S1 itu dimintanya ngerjain langsung teman-teman. Jadi live gitu. Ini bapaknya. Bapaknya. Jam berapa? 15 kan? Masih jam 3 kan? Nah, 2021 paper base ya, offline ya. Tapi nanti coba saya tanyakan dulu ya ke Bu Iin gimana gitu untuk kebijakannya. Kalau yang untuk teman-teman S1 itu kan modelnya yang teori itu mereka kalau saya sih mungkin ini ya kalau itu baru kan saya satu orang tapi saya kurang tahu permintaan
live itu maksudnya pada saat kita kalau biasanya kan kita nanti misalkan sebelum nanti malam ya itu kan bisa sedangkan karena buku ujian jadi misalkan waktunya selesai di kita jam 3 selesai jadi jam 3 belum tentu udah restoran jawaban dulu itu sih itu untuk S1 tapi saya belum tahu dari S3 ya nanti saya konfirmasi juga aja ke Bu Iin misalnya gimana gitu ya karena untuk apa namanya koordinator atau ketua dari timnya itu Bu Iin ya saya konfirmasi untuk kalau nanti boleh jangan boleh sebutkan kalau ini berarti dua-duanya oleh karena kita tahu sendiri kemarin kalau dia kalau bagi ya yang kemarin itu kurang nyaman dengan kita kemarin dan kita kurang itu sih jadi nanti coba ya nanti kalau beliau memberikan kebebasan selanjutnya nanti saya biasanya tercampur lebih aja kalau sama ya mungkin nanti bisa diberikan waktu ya kiranya segera menggunakan ya nanti saya koordinasi dulu sama ketuanya dulu ya nanti gimana. Oke, ada lagi teman-teman titipan yang ingin dikonfirmasi dulu sebelum saya ini apa tutup kelasnya karena bapaknya tadi udah datang siang udah naik kelas dan nah ada yang ingin ini dulu disampaikan atau ditanyakan tadi ada beberapa tambahan tadi yang saya terlewat juga di praktikum sih yang kemarin mungkin saya kasih yang ini ya teman-teman ya yang dari salah satu kelas ya yang untuk apa trigger yang kedua ya salah satu praktikan kelas IF apa ya kalau nggak salah ya kelas IF terkait trigger ya yang kemarin kita miss ya di langkah yang di bawah itu ya kan ada tuh nilai itu kan nanti teman-teman spesifikkan lagi ya triggernya jadi ada nilainya itu yang kemarin ya lulus atau tidak lulus kemudian lulus A B C D itu ada sih kemarin. Oke, nanti mungkin kalau misalkan ada yang ingin dikonfirmasi belum ini ya apa namanya belum ada nggak apa-apa kalau nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan japri aja atau mungkin lewat ketua juga boleh nanti coba saya konfirmasi atau saya coba akomodir ya untuk sementara seperti itu dulu. Terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya ya untuk kelas kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti teman-teman ini ya selamat menempuh UTS juga. Saya pribadi juga mohon maaf ya mungkin kalau misalkan dalam selama apa nih pertemuan 1 sampai 7 ya ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya pribadi mohon maaf kalau secara apa ya kemarin kami bagi teman-teman tim dosen ya kalau planning itu jadi nanti setelah UTS teman-teman nanti akan dipandu oleh Bu Ati ya. Sudah pernah belum Bu Ati Zaidiah ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan dipandu beliau ya karena kemarin kami tim teaching tapi sistemnya tandem. Jadi istilahnya saya di awal nanti beliau yang ada di akhir ya karena sebenarnya saya dosen kedua tapi kemarin saya request daripada gantian bingung nanti teman-teman bisa apa namanya belajar dengan beliau ya. Terima kasih banyak. Mungkin ya nanti selamat menempuh UTS ya. Semoga diberikan hasil yang optimal. Amin. Sehat-sehat semuanya ya. Jadi nggak usah ada yang namanya apa namanya susulan dan sebagainya. Saya cukupkan ya kelas hari ini. Apabila ada yang salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Saya tutup dulu kelasnya. Oh iya, terima kasih Mas.